Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Maharani Hanafi. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh Muhammadiyah inspiratif yang ada di daerah Gorontalo. Ya, Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? insya Allah berkenan. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh saya tahu nama Bapak dan jabatan Bapak di Muhammadiyah? Baik, nama saya Ayub Ishak, punya gelar SAG, punya gelar MA dari Universitas Muhammadiyah Jogja, kemudian gelar doktor dari UIN Alauddin Makassar. Saya di Muhammadiyah mulai dari IMM, Sekretaris Pimpinan Cabang, Sekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Daerah, Ketua Umum Tapak Suci Provinsi Gorontalo, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo 2 periode. Dan dalam keseharian saya sebagai aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional dosen di Pasca Sarjana IAIN Sultan Namai Gorontalo gitu. Dan saya sudah sejak tahun 1998 menjadi pegawai negeri sipil di Muhammadiyah sejak tahun 90, dibuktikan dengan kartu tanda anggota Muhammadiyah saya dengan nomor baku 6883112. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mula Muhammadiyah masuk ke Gorontalo? Muhammadiyah masuk Gorontalo itu dibawa oleh Pak Yusuf Otorua. Beliau studinya di Jogja, dibantu oleh Pak Nani Wartabone membawa bendera Muhammadiyah ke Gorontalo pada tahun 1929. Dan bukti sejarahnya ada, tahun 1930 pertama kali sholat Id di lapangan dilaksanakan di lapangan Taruna Remaja. Ada itu bukti, fotonya ada. Muhammadiyah masuk pada tahun 1929. Sekalipun ada yang mengatakan masuk pada tahun 1939. Dua-duanya juga benar. Kalau 1929 dari para orang-orang Gorontalo yang studi di Jogja dibantu oleh Pak Nani Wartabone yang punya hubungan pertemanan dengan Soekarno, sehingga lewat pertemanan itu adalah Muhammadiyah. Jadi di Gorontalo ini tokoh pahlawan nasional Nani Wartabone itu adalah termasuk salah seorang pembawa bendera Persyarikatan Muhammadiyah di Gorontalo di tahun 1929, termasuk ada Bapak Yusuf Otorua pada waktu itu. Oke? Gitu. Selanjutnya, bisa dideskripsikan hal-hal inspiratif dari Bapak sendiri, menurut pendapat Bapak sendiri. Dalam hal bermuhammadiyah, hal menginspirasi itu, bagi saya pribadi sebagai di Muhammadiyah itu lebih mengedepankan kemodernan. Satu, bahwa kita tidak boleh terbelakang dalam segala hal, termasuk di dalamnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang menginspirasi saya. Jika kita hanya berkutat kepada hal-hal yang sifatnya tradisi, dari tahun ke tahun itu terus modelnya, boleh jadi kita tidak akan berkembang. Nah, di Muhammadiyah itu hal-hal yang perlu dikembangkan, diberi kesempatan kita untuk berkembang. Itu yang menginspirasi saya bahwa dalam bermuhammadiyah itu di samping di organisasi yang modern, yang jauh dari tradisi, dan itu yang membuat saya kalau bergabung di Muhammadiyah berarti kita menjadi orang yang berkembang. Itu pendapat saya gitu. Selanjutnya, menurut Bapak tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi, yang sangat yang patut diikuti gitu, yang di Gorontalo. Sebelum saya mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya awalnya memang sudah mengenal beliau Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Ketika saya menjadi calon pegawai negeri sipil, ketika ditanya siapa tokoh nasional Indonesia yang Anda kagumi, saya jawab Amin Rais.
terlepas dari beliau seorang politisi, beliau sering mengkritik pemerintah. Pribadi beliau saya akui luar biasa. Bahkan ketika saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja itu, ketika Prof. Amin Rais memberikan ceramah, saya berusaha untuk hadir di sana. Kemudian belakangan ketika saya menyimak film apa itu yang diperankan oleh Ahmad Dahlan itu, apa judul saya lupa judulnya itu, ternyata terinspirasi bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjuangannya itu sangat luar biasa, dan itu perlu kita contoh, perlu kita ikuti dalam memperjuangkan sesuatu yang baik. Itu tidak perlu kendur, tidak boleh kita patah semangat, tetap berusaha bagaimana caranya supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, seperti modelnya Muhammad Darwis yang berubah menjadi Ahmad Dahlan di film Sang Pencerah, itu baru saya ingat. Itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, bagaimana tips dari Bapak untuk kaum milenial Muhammadiyah agar bisa tetap istiqomah dalam Saya kira gini, di era sekarang ini era yang banyak dengan keterbukaan, era milenial yang dikenal dengan era 4.0 ya. Tentunya saya kira kembali kepada apa yang menjadi awal kita berjuang. Tipsnya adalah istiqomah. Satu, apapun yang mempengaruhi kita, yang menggoda kita, sepanjang kita istiqomah dengan apa yang sudah kita yakini dan kita yakini itu benar adanya, apalagi ada restu orang tua, saya kira kita harus komitmen dengan itu. Apalagi istilah yang sering muncul sekarang, ingat pesan ibu. Saya kira kalau kaum milenial melakukan itu, tidak lupa dengan pesan ayah bundanya, saya kira dalam konsistensi dia untuk beristiqomah dalam perjuangan, beristiqomah dalam menuntut ilmu, tidak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya negatif, saya kira itu akan bisa menyelamatkan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu ya. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa diwawancara. Ya, sama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.